lagi dalam cerita buku bersama saya Veronica Kaban. Kali ini saya akan membagikan salah satu buku juga yang cukup berpengaruh dalam kehidupan saya, yang saya beli sekitar mungkin sudah mencapai 9 atau 8 atau 9 tahun yang lalu. Ada 3 buku ditulis oleh orang yang sama, yaitu Muhammad Asad. Ini kalau tidak salah saya belinya di tahun 2011 atau 2012 gitu ya. Dimulai dari, coba kita lihat, yang pertama itu bukunya Muhammad Asad 2011 kalau tidak salah cetakannya. Ya benar, ini 2011, berarti saya mungkin membelinya 2011 juga atau mungkin 2012 dan seterusnya. Cuman kalau dilihat dari kondisi bukunya sih memang dibelinya sudah cukup lama ya teman-teman, atau memang mungkin karena saya tidak meletakkannya di ruangan dengan pendingin yang oke, sehingga kondisinya lihat sudah mulai coklat-coklat. Ini 2012 cetakannya. Yang kedua, yang ketiga masih lebih baik ya, nih masih warnanya masih stabil, belum termakan usia. Ini 2014. Jadi Muhammad Asad punya 3 buku. 3 bukunya itu dengan judul yang sama, Notes from Qatar yang paling pertama, kemudian Notes from Qatar 2 dan Notes from Qatar 3. Saya mau sharing sedikit soal apa saja sih isinya, kemudian kenapa ini cukup berpengaruh dalam kehidupan saya, karena sebenarnya cerita-ceritanya memang meninggalkan kesan dan cukup mempengaruhi saya dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga bagaimana saya bersikap, bagaimana saya berperilaku atau berpikir, salah satunya adalah pengaruh dari Muhammad Asad ini, dari cerita-ceritanya Muhammad Asad. Ini berlatar belakangan sebuah cerita dalam blog yang kemudian mendapatkan perhatian cukup besar dari masyarakat, sehingga akhirnya diangkat dalam sebuah buku. Dan Muhammad Asad konsisten dengan dia punya kata kunci ya. Kalau yang pertama itu, dalam buku yang pertama adalah 3P, Positive, Persistence, and Pray. Kemudian nanti buku kedua ada 3H, kemudian yang ke buku ketiga adalah 3D. Jadi seperti apa ceritanya? Ini adalah yang mungkin paling berkesan, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk beli buku yang kedua dan ketiga. Sudah pasti ya, kalau yang pertama tidak berkesan kan pastinya kita akan, wah ngapain lagi beli buku yang selanjutnya. Tapi ini cukup berkesan, karena cerita-ceritanya tuh benar-benar real, dan saya juga cukup banyak mendapatkan informasi, pengetahuan sih sebenarnya mengenai bagaimana sih mencari beasiswa, karena memang dia juga pengejar beasiswa dan pada akhirnya berhasil dengan berbagai pengalamannya dia ya, walaupun misalnya mungkin butuh perjuangan atau apapun itu. Yang pertama adalah positif ya, dan tidak hanya dari Muhammad Asad, tapi beberapa buku-buku motivasi lainnya atau self improvement yang saya sudah pernah baca juga, memang ini adalah kata kunci di mana kita harus selalu berpikir positif, bertindak juga positif. Jadi memang cukup sulit menghilangkan keraguan-keraguan tersebut. Biasanya saya mengalihkan dengan hal-hal yang saya sukai gitu. Tiba-tiba kepikiran, aduh saya kan gagal nih, aduh saya bagaimana nih gitu. Saya pikirkan hal-hal yang saya sukai. Misalnya saya suka pengen liburan ke suatu tempat, pasti hayalan saya atau pikiran saya langsung pindahkan ke situ. Saya pengen ke sini nih, saya pengen ke sini gitu. Jadi ketika pikiran itu masuk di otak saya langsung mengalihkannya gitu dengan hal-hal yang memang saya pinginin. Misalnya saat ini saya pingin banget pergi ke lokasi yang bersalju gitu kan. Jadi ketika hal-hal negatif muncul di kepala saya langsung mengalihkannya. Di sini juga dia bilang bahwa waktu mencari beasiswa, dia juga meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya pasti bisa. Itu ada di sini pada saat dia menceritakan apa itu sebenarnya positif itu. Kemudian persistence, bahwa jangan pantang menyerah ya gitu, bahwa terus mencoba dan pada akhirnya kalian terbiasa dengan kegagalan. Nah di sini juga nih, karena dia waktu S1 itu mengalami 2 kali kegagalan. Kemudian dari S2 10 universitas, ada 6 yang menolak, tapi tetap terus berusaha dan pada akhirnya berhasil. Jadi sehingga cerita keberhasilannya itu pasti memotivasi banyak orang, bagaimana sih dia tetap terus berjuang. Kemudian pray gitu ya, di semua agama sih ini pasti mengajarkan hal-hal yang berpikir positif, kemudian memintalah atau berdoalah, pasti kamu akan mendapatkannya. Dan itu cukup mengena di saya bahwa 3 hal ini memang
punya peran yang besar dalam kehidupan seseorang, sehingga dia harus terus memotivasi dirinya untuk bisa bersikap positif, jangan pantang menyerah, tapi tetap terus berdoa. Kalau di agama saya misalnya ada kata kunci berdoa dan bekerja gitu. Jadi tidak hanya bekerja, tidak hanya berdoa, tapi dua hal itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada di sini yang saya sukai juga adalah kekuatan dari bersyukur. Bersyukur itu punya kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi jika saya lupa deh mempelajarinya dari sini atau buku-buku motivasi lainnya gitu, bahwa bahkan dia meminta ketika kita dalam kondisi yang terpuruk sekalipun gitu, biasanya kita diminta untuk menuliskan hal-hal sederhana yang patut kita syukuri, dari mulai kehidupan, udara, makanan misalnya, atau kesehatan. Hari ini masih bisa apa gitu kan, dari hal-hal kecil yang mungkin kadang-kadang terlupakan atau luput dari ingatan kita, sehingga kadang-kadang kita down kemudian, tapi dengan bersyukur tersebut kita biasanya dikuatkan lagi. Dari buku yang pertama ini juga saya banyak mengetahui hal-hal tentang Qatar gitu ya, jadi dia banyak sekali memberikan pengetahuan buat kita gitu kan, dibungkus dengan pengalaman-pengalaman naturalnya dia, dan itu yang membuat saya wow gitu ya. Jadi setiap pengalaman-pengalaman, mungkin kita juga punya pengalaman yang sama dengan beberapa orang lain, tapi perspektif atau diangkat dari sudut pandangnya si penulis ini membuat saya terkesan. Itu dari buku yang pertama. Di sini juga kelihatan banget kesannya yang saya dapat ketika biasanya saya jarang, hanya ada momen-momen tertentu ketika saya memang bersemangat sekali atau itu memang mengena sekali, sehingga pada akhirnya saya sedikit meluangkan waktu untuk mencari bolpen atau untuk mewarnai atau menandai dari quote-quote yang ada dalam sebuah buku. Ini buku yang pertama, teman-teman. Kita masuk ke buku yang kedua, yang tadi saya sudah bilang pasti dia punya ada kata kunci. Kalau di sini pasti ada juga gitu ya. Di sini be honest, humble, and helpful. Disinilah ada tambahan lagi, kalau tadi kita harus berpikir positif, kemudian jangan mudah menyerah, terus kemudian jangan lupa berdoa pada Tuhan kita. Di sini kita harus dibantu dengan ya jujur, kemudian bersikap sederhana gitu kan, rendah hati kepada orang lain. Kemudian yang paling terakhir sebenarnya yang kalau secara pribadi itu cukup mengena saya adalah helpful. Di sini dia mengungkapkan dengan kekuatan bersedekah. Jadi di sini juga lah saya belajar untuk konsisten misalnya begitu ya, walaupun dia up and down sih, namanya manusia ya, walaupun itu tidak bisa menjadi pengecualian, kita harus tetap berjuang, manusia itu harus berjuang. Jadi di sini dia bilang kekuatan sedekah itu akan dibalaskan berkali-kali lipat, tapi memang perspektifnya adalah berkali-kali lipat, tidak langsung dalam bentuk uang juga, tapi ada banyak hal yang mungkin kita bisa dapatkan. Di sini juga ada cerita-cerita dari pembacanya gitu kan, bahwa atau dari masyarakat bagaimana pengalaman yang didapatkan setelah bersedekah. Itu juga wow. Saya sangat suka dengan buku-buku yang memang menceritakan pengalaman-pengalaman dari orang lain, walaupun memang dapatnya tidak mudah ya teman-teman, karena masyarakat kan kalau punya pengalaman belum tentu dia mau berbagi, tapi ada beberapa orang-orang yang mau menceritakan kisahnya dia yang memang sejalan dengan apa yang ingin kita tahu atau kita pikirkan atau kita tuliskan. Di sini ada beberapa cerita, misalnya dia melakukan sedekah kemudian berhasil mencapai mimpinya untuk bisa sampai di Paris misalnya. Kemudian ada juga yang pada akhirnya bisa diganti dengan dapat motor gitu-gitu ya. Itu yang kadang-kadang saya berpikir bahwa wah, kita dalam kondisi yang sama karena kita sama-sama manusia dan punya pengalaman. Dia saja bisa, kenapa saya tidak gitu ya. Di sini juga penulis mengingatkan kita bahwa sedekah itu bukan sekali besar, tapi konsisten terus-menerus, sehingga itu juga membuka kacamata dari kita untuk tadi membantu orang lain di saat memang kita lagi bisa gitu. Dan kadang-kadang kita juga suka merasa bahwa lagi nggak bisa, padahal memang kita masih bisa. Di sini banyak cerita-cerita dari masyarakat soal bagaimana dia bersedekah dan bagaimana dampaknya itu kepada dirinya sendiri ataupun keluarganya. Ini yang dari buku kedua, cukup mengena saya juga tadi, bersedekah. Kemudian yang ketiga, Dream, Do, dan Deliver. Yang saya pelajari atau yang saya tangkap di sini memang bermimpi aja. Dulu saya dulu nggak tahu kalau misalnya
kita memang harus punya keberanian untuk bermimpi, karena ada beberapa penulis yang menyampaikan bahwa kebanyakan orang untuk bermimpi saja takut gitu, tapi dari buku-buku saya mendapatkan penguatan bahwa jangan takut untuk bermimpi gitu. Bermimpilah tinggi sehingga nanti jatuhnya juga masih tinggi gitu ya. Jadi jangan bermimpi cetek-cetek pada akhirnya jatuh, wah sudah nggak sampai apa-apa nih gitu ya. Di sini juga penulis atau Muhammad Asad juga menceritakan atau membagi 3 kata kunci: dream, do, deliver. Mimpikan itu, kerjakan itu, kemudian ceritakan itu atau bagikan itu kepada orang lain gitu, yang cukup mengena di saya bahwa kita harus berani bermimpi. Jadi ada beberapa buku yang juga mengisahkan untuk menuliskan mimpi-mimpi dalam beberapa buku atau tulisan atau kertas-kertas atau di bagian-bagian sisi rumah atau aktivitas Anda, yang sehingga Anda bisa cepat membaca mimpi-mimpi itu dan mengingatkan lagi mimpi-mimpi yang Anda akan kejar gitu. Ini di tahun-tahun begitu ini ada surat. Jadi biasanya saya suka kalau pembatasnya hilang, saya pakai ada hal-hal personal gitu. Ini ada surat juga yang pas saya cek, wah saya tulisnya tahun 2003 teman-teman gitu ya, 2003. Tapi nggak berani saya baca lagi gitu, entah karena malu, entah takut melo gitu ya, jadi nanti saja. Dan biasanya ini cukup personal, jadi buku-buku saya tuh biasanya identik dengan hal-hal personal. Kadang-kadang tadi ada quote-quote, ada yang saya warnain, atau kadang-kadang saya tuliskan, cari kertas kecil, saya tuliskan hal-hal yang memang sangat berpengaruh kepada saya dari buku itu, atau yang saya pikirkan pada saat membaca buku ini. Nah, sebelum membagikan cerita mengenai bukunya Muhammad Asad ini, Notes from Qatar ini, saya tadi juga sempat cari-cari. Ternyata Muhammad Asad itu juga sudah terus menulis gitu ya. Ada 2 buku yang saya penasaran dan kemungkinan kalau nanti sempat akan saya bagikan juga gitu. Beli dulu, baca dulu, baru bagikan. Breakthrough 7 kunci utama membangun bisnis, itu tahun 2017, dan di tahun yang sama juga dia menerbitkan Every Moment Count gitu. Dan saya kayaknya lebih tertarik yang Every Moment Count ini karena memang dunia bisnis masih jauh dari saya, tapi kalau Every Moment Count itu kan pasti ada hal-hal yang cerita-cerita menarik yang mungkin dari setiap hal-hal dalam kehidupan kita atau peristiwa dalam kehidupan kita itu punya arti, punya makna. Nah, kadang-kadang kita butuh motivasi dari orang lain untuk mengingatkan kita bahwa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita ini berarti atau bermakna. Demikian teman-teman, ini adalah 3 buku yang cukup memotivasi saya dan bisa menjadi alternatif buat teman-teman kalau memang mencari buku-buku yang bisa membantu membangkitkan kemampuan kehidupan teman-teman, kemudian ya atau bahasa lainnya self improvement, atau bisa juga memotivasi teman-teman jika dalam kondisi yang sedang tidak oke. Nah, inilah akhir dari cerita buku kali ini. Nanti semoga ada buku-buku lain yang bisa saya ceritakan buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.